Aku adalah nona tertua keluarga Jiang. Kepergian ayah membuatku tidak punya sandaran lagi. Keluarga bibi di pemakaman ayah melepaskan semua kepura-puraan hanya untuk memperebutkan harta keluarga dengan segala cara. Mataku tidak bisa melihat, tapi aku tahu di hatiku bahwa hari-hariku nanti tidak akan mudah. Saat aku putus asa dengan hidup, aku mengetahui bahwa kakakku yang sudah meninggal ternyata tidak mati. Sejak saat itu, hidupku mulai berubah. Shen King away. Dasar vampire. Kembalikan uangku. Uang yang sudah masuk. Tidak ada alasan untuk mengeluarkannya lagi. Aku mohon padamu. Ini semua tabunganku. Kembalikan padaku. Maaf ya, aku penagih utang, bukan dermawan. Lagi pula, kamu sendiri yang kecanduan judi, berkali-kali meminjam uang. Akhirnya menjadi lubang tanpa dasar. Kenapa cuma segini uangnya? Mana uangnya? Tidak ada. Benar-benar tidak ada. Parani Membo Hanggaku, ya? Berikan liontin giok itu padaku. Sampah. Chen Can. Aku akan melawanmu sampai mati. Kakak? Apa itu kamu? Kah? Ayah sudah meninggal. Dia meninggalkan Hakwaris keluarga Jiang dan semua hartanya padaku. Dia memberitahuku bahwa kamu tidak mati dan memintaku untuk menemukanmu. Kakak. Kakak. Di dunia ini, hanya kita berdua yang saling memiliki. Aku datang kali ini untuk membawamu pulang, kakak. Kalau tidak bisa bayar 80 juta rupiah, satu tanganmu akan kupotong. Keluarga Jiang, konglomerat terbesar di kota A. Kalau aku putra sulung keluarga Jiang, bukankah warisan itu milikku? Kakak. Kakak. Kah? Jangan takut. Kakak ada di sini. Bukan kakak. Kamu bukan kakak. Siapa kamu? Aku ini kakakmu. Kalau tidak percaya, sentuhlah wajah kakak. Sudah percaya pada kakak? Ada apa dengan ini? Dulu waktu kecil di panti asuhan, mereka selalu mengganggu kakak. Maafkan aku, kakak. Semua karena kecelakaan itu. Benar-benar buta dan bodoh.
Aku sudah selesai berkemas. Ayo. Kita pulang. Sepupu kecilku ini. Sudah memikirkannya baik-baik ya? Tanda tangani ini, dan kamu bisa pergi menemui ayahmu. Ardi hanya bercanda. Jangan dianggap serius, Dewi. Aku akan memberimu akhir yang cepat. Kamu. Bermimpi saja. Dasar jalan. Kertas bekas yang dirobek adikku ini. Apa kamu pantas mengambilnya? Selamat datang, Tuan Muda. Kamu Budi? Bukankah kamu sudah meninggal karena kecelakaan? Aku belum mati, sepupu. Kamu pasti sangat kecewa, ya? Penguel. Beijing Gan. Beraninya kamu. Dewi sayang, kakakmu kembali itu hal yang baik. Bibi juga bisa tenang sekarang. Nanti, ada kakak yang akan melindungimu. Senang kamu pulang. Akhirnya keluarga bisa berkumpul lagi. Bibi. Sayang sekali kamu tidak jadi pemain sandiwara. Karena kakakmu sudah kembali, kami tidak akan mengganggu reuni kalian berdua. Kami pergi dulu. Ayo. Kenapa tidak bilang pada kakak kalau kamu terluka? Tidak apa, Kak Budi. Aku sudah terbiasa. Tapi Kak Budi, setelah belasan tahun tidak bertemu, kamu sepertinya banyak berubah. Siapa kamu? Siapa kamu? Kenapa kamu bertanya begitu? Karena kakak punya bekas luka di lengan. Kamu tidak punya. Kamu bukan kakak. Sebenarnya kamu siapa? Kalau kamu tidak percaya padaku, kenapa tidak membongkarnya di depanku? Karena aku ingin melindungi kakak. Gadis bodoh. Kamu salah ingat. Bekas luka kakak selalu ada di kiri. Tapi aku jelas ingat itu di kanan. Waktu kita 8 tahun, kita pergi bermain ke rumah nenek. Kamu tidak sengaja menjatuhkan teko air panas dari tempat tinggi. Aku mendorongmu menjauh, tapi aku sendiri terluka parah. Adik. Masih ingat? Kah. Kakak akan melindungimu dengan baik nanti. Mungkin karena kehati-hatian ini, aku bisa bertahan sampai hari ini. Aku mengerti kamu. Wanita Jalang Jiang Yunsi itu, Sudah berapa kali aku mengajarimu? Tenanglah. bagaimana bisa tenang? Tinggal satu langkah lagi, dan seluruh harta keluarga Jiang akan jadi milikku. Menghilang tanpa jejak selama bertahun-tahun. Tapi muncul di saat seperti ini. Terlalu kebetulan. Maksudmu, dia bukan Jiang Diu? Benar atau tidak? Kita akan tahu setelah menyelidikinya. Menyerang yang kuat dengan kelemahan, mencari kehancuran sendiri. Budi, kejadian sebelumnya adalah kesalahpahaman. Bibi minta maaf padamu. Cepat coba.
Kenapa? Merasa jijik ya? Apa Bibi lupa? Aku alergi makanan laut. Tidak bisa makan. Hal sepenting ini, bagaimana bisa aku lupa? Ya, seseorang, ganti makanannya. 10 tahun tidak bertemu, kakak sepupu sepertinya tidak sama seperti dulu. Apa hanya 10 tahun? Bisa mengubah penampilan seseorang? Operasi plastik. Setelah kecelakaan 10 tahun lalu, berkat kalian, wajahku hancur. Jadi terpaksa operasi plastik. Tapi perubahannya terlalu besar. Orang yang tidak tahu akan mengira yang duduk di sini bukan kakak sepupu, tapi orang yang menyamar. Kalau adik sepupu suka, aku akan memperkenalkan dokternya padamu. Lagi pula, wajahmu sekarang benar-benar membuat orang mual. Tidak apa-apa. Berani menyiram adikku? Budi, apa kamu punya sopan santun? Aturanku adalah aturan. Budi, Kalau kamu terus menggonggong, aku tidak keberatan menjahit mulutmu. Kakak, Ada apa? ayo pergi. Jangan berpura-pura lagi. Aku tahu kamu bukan Budi. Kamu bisa menipu Dewi, tapi tidak bisa menipuku. Lengan kirimu. Itu luka baru kan? Masalah keluarga Jiang ini. Sangat dalam. Kamu tidak bisa ikut campur. Jika kamu berani tidak menghormati adikku lagi, nasibmu akan lebih buruk dari ini. Ternyata bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Dewi, jangan salahkan aku. Ini aku membantumu terbebas. Terakhir kali jalan-jalan bersama kakak. Itu 10 tahun yang lalu. Kita sekarang begini. Seperti waktu kecil ya? Dewi. Masih ingat tidak waktu kecil, kakak suka duduk di sini. Mendengarkan suara kereta datang? Ingat. Hari ini. Kita dengarkan bersama. Baik. Panas tidak? Kakak akan membelikanmu es krim. Baik. Soal polis asuransi itu, aku sudah tahu. Keluarga Jiang yang budget remit ini. Kamu tidak mau kembali? Tidak mau terlibat lagi di dalamnya? Aku mengerti. Kecelakaan mobil waktu itu membuatku kehilangan penglihatan, dan juga membuat kakak terdampar di luar, selama bertahun-tahun. Ini semua salah Dewi. Selama bertahun-tahun ini, kalau bukan karena ingin mencari kakak, aku mungkin sudah lama mati. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Dewi tidak akan menyalahkanmu. Mama, jangan tinggalkan aku, pergi sana. Mama, lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Aku tidak menyalahkanmu. Maafkan aku. Sekarang kamu adalah Tamu istimewa Nona. tamu istimewa Nona Dewi. Maka 80 juta. Rupiah itu bukan apa-apa. Beri aku 20 juta rupiah lagi. Kamu gila? Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Sebelum jam 8 besok pagi. Jika aku tidak melihat uangnya, Aku akan memberitahu keluarga Dewi bahwa kamu adalah penipu.
Oh ya, Aku dengar. Kamu membelikan Nona Dewi, polis asuransi jiwa yang besar. Apa kamu tidak mau mempertimbangkannya? Aku dengar. Kamu membelikan Nona Dewi, polis asuransi jiwa yang besar. Sepertinya. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan bagian warisan Dewi. Ini ayam goreng, betul? Ini rasa plum manis kesukaanmu. Tidak kusangka. Kak Ardi selalu ingat rasa kesukaanku. Enak. Terima kasih, Kak Ardi. Ada satu hal yang tidak tahu harus kukatakan atau tidak. Katakan saja. Adakan rapat pemegang saham. Dan alihkan semua warisan. Dan saham kepadaku. Kak Ardi. Alihkan perhatian ke kakak. Dengan begitu, kamu akan aman. Wasiat ayah. Simiwa Hartanya. Ada di berangkas. Besok aku dan kakak akan membukanya bersama. Untuk mewarisi harta. Brankas APA? Bapak Surya menyembunyikannya dengan sangat baik. Kah. Ayo kita pergi. Kau. Ibu. Sudah terlambat. Masih ada waktu. Jika tidak bisa mendapatkan hak waris, biarkan keluarga Jiang menjadi tanpa pemilik. Selama mereka mati, keluarga Jiang tetap milik kita. Bagaimana caranya membuka brankas itu? Kau harus menemukan kakak. Wasiat yang kubuat. Semua perjanjian. Tidak berlaku. Semua hartaku. Ada di brankas. Kau harus. Dewi. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mereka ada di sana. Berjongkok. Dewi. Jangan keluar, tidak peduli. Suara apa yang kau dengar di luar, mengerti? Kenapa mereka datang? Coba ku tebak di mana. Ayo. Arjuna. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Hidup matinya tidak ada hubungannya denganmu. Di mana Jiangdu? Di mana dia? Nona besar keluarga Jiang kita memang punya nyali, ya. Mulutnya rapat sekali. Kalau begitu, akan kubuka mulutmu dan kulihat, apakah di dalamnya terbuat dari emas. Lepaskan dia. Kakak.
Dewi. Kakak. Lari, Ah, kamu berutang padaku. Dan masih mau lari? kamu siapa? Jangan sentuh kakakku. Nona Bezarjang. Dia bukan kakakmu. Dia itu penipu. Palsu. Benar, kan? Arjuna. Si Buta. Jenga Tidak? Dia bukan kakakmu yang baik. Dia hanya penipu. Atau jangan-jangan, kamu sudah tahu dia palsu? Kenapa? Mau bersekongkol dengan orang luar untuk mengalihkan harta keluarga Jiang? Lepaskan dia. Meskipun aku memberikan harta keluarga ini kepada penipu, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Anjing yang menggigit memang tidak menggonggong, ya. Kalau ada apa-apa, hadapi aku saja. Berlagak pahlawan, ya? Ternita. Kamu benar-benar bukan kakakku. Dewi. Jenggan. 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 Berlagak pahlawan. Bukankah kamu menginginkan uang? Pengacara keluarga Jiang akan memberimu surat wasiat. Tidak peduli apa penyebab kematianku, Kilyargajong, dan semua aset atas namaku, akan menjadi milikmu. Jadi sekarang, pergilah. Pergilah. Dewi. Percaya atau tidak, aku yang sekarang ini. Bukan demi uang. Tenang saja, Kakak, aku akan melindungimu. Oh. Sepertinya kamu terlalu mendalami peran, ya? Masih saja berakting. Hari ini, Aku akan menggilati kamu dan melihat. siapa sebenarnya di baliknya? jangan sentuh kakakku. Aku mohon padamu, jangan sentuh kakakku. Dasar buta. Aku membiarkanmu hidup karena kamu masih berguna. Tapi penipu ini, dia harus mati. Jenggan, jangan sentuh kakakku. Aku. Jenggan. Baiklah. Melepaskannya juga bisa. Kemari. Tanda tangani ini. Dan aku akan melepaskannya. Ao. Jangan. Jangan tanda tangan. Aku. Baiklah. Aku akan tanda tangan. Aku setuju. Jangan. Tidak apa-apa. Selama kita masih hidup. Selama kita berdua masih bisa bersama. Tidak masalah. Sungguh tidak masalah. Tuan Muda Ardi. Apakah Anda tidak mau membayarkan uangnya kepada kami untuknya? Hanya 80 juta rupiah. APA kamu telai. Dia sama sekali bukan anggota keluarga Jiang. Siapa yang memberimu keberanian untuk menagih uang dari keluarga Jiang? Kalian. Kalian bersekongkol, ya? Mau menipu kami? Raka. Kamu bilang, kalau kami ikut berakting bersamamu, Nona Dewi akan memberi uang. Dia sendiri sekarang tidak punya uang. Mau kasih apa?
Jangan kira kami tidak tahu. Meskipun kami tanda tangan, kamu tidak akan melepaskan kami. Kamu menebaknya dengan benar. Lalu kenapa? Z. Kakak, Kalau begitu, coba saja. Sudah diambang kematian masih saja keras kepala, ya? Entikin. Nona. Jiang Cheng. Yunzi dia adalah pewaris yang ditunjuk oleh Tuan Tua. Kamu tidak boleh kurang ajar. Sayangnya, sekarang akulah pewarisnya. Tuan Muda Kejua Jiang. Perjanjian di tanganmu itu tidak berlaku. Apa maksudmu? wasiat ayah. Perjanjian apapun, surat wasiat APA pun tidak berlaku. Hanya orang yang bisa membuka brankas. Yang bisa mewarisi harta. Kamu memperdayaku. Mempermainkanku. Si buta dan anjing liar. Benar-benar pasangan yang serasi, ya. Tamparan ini. Untukmu yang tidak menghormati leluhur. Mempermalukan kepala keluarga. Dan bertindak semena-mena. Kamu. Jangan bergerak. Adikku sedang ingin melampiaskan amarahnya sekarang. Tamparan ini. Untukmu yang mata duitan. Melanggar ajaran leluhur. Dan mencoreng nama baik keluarga Jiang. Kak Bima. Ayo kita pergi. Tunggu aku. Giliran permainanmu sudah berakhir. Sekarang, giliran aku. Jangan bergerak. Masih sakit? Tidak sakit lagi. Dewey. Maafkan aku. Ini semua karena kakak tidak melindungimu dengan baik, sehingga kamu terluka. Dulu. Setiap kali aku terluka. Kak Bima selalu mengobatiku. Dan menghiburku dengan hal yang paling kusuka. Kak Bima, apa kamu masih ingat? Apa yang paling kusuka? Tentu saja aku ingat. Kalau begitu, Kak Bima berikan padaku sekarang. Apa Dewi? Masih tidak percaya padaku? Dalam situasi seperti ini, siapa yang akan mempertaruhkan nyawa demi uang? Ada. Orang nekat. Aku hanya bercanda. Kakak. Makanan yang aku suka itu. Sudah lama tidak dijual, kan? Terkadang aku tidak bisa melanjutkan. Istirahatlah lebih awal. Aku akui. Aku akui aku membohongimu. Jika aku tidak menjelaskan masalah ini padamu. Apakah kamu tidak akan pernah percaya pada kakak? Berikan aku satu kesempatan lagi. Anggap saja ini aku tukar dengan nyawaku.
Setelah kecelakaan mobil itu, aku dibawa pulang oleh ibu angkatku. Ayah angkatku. Dasar bajingan. Pelacur sialan berani kabur? Tunggu sampai aku menangkapmu kembali. Lihat saja aku akan memukulmu sampai mati. Jangan cari ibuku. Dia pergi kemana? Kamu tahu, kan? Bicara. Kalau kamu tidak bicara. Dia pergi kemana? Budi, mana uangku? Pak Surya? Kudengar kamu hidup enak akhir-akhir ini, ya? Pak Surya, hari ini aku harus melihat uangnya. Kalau tidak, aku akan mematahkan salah satu tanganmu. Kemari. Pak Surya, ini anakku. Lihatlah, sejak kecil dia punya kulit yang halus dan lembut. Aku akan memberikannya padamu. Baik, bulan depan aku akan datang lagi untuk menagih uang. Kamu siapkan. Pergi. Apa salahku? Aku hanya ingin seperti orang normal. Punya cinta orang tua, dan makan kenyang. Aku tidak ingin setiap hari bersembunyi, dikejar-kejar orang. Apa sebenarnya salahku? Sudah, jangan bicara lagi. Aku dikirim ke bos mafia itu. Lalu ayah angkatku meninggal. Utangnya pun jatuh ke pundakku. Hal-hal buruk itu sudah berlalu. Sekarang kakak sudah kembali. Nanti, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Pergilah bayar utangnya. Dengan begitu, kamu bisa sepenuhnya mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan gelapmu yang dulu. Hatinya memang sama jernihnya dengan sepasang mata beningnya itu. Jika tidak ada utang ini, Mungkin aku, kakak tidak akan pernah membohongi Dewi. Kan? tidak akan pernah membohongimu. Selamanya? Tidak akan pernah. Kakak, kamu belum mengoleskan obat. Biar aku bantu. Baik. Bukankah kamu bilang mau membantu kakak mengoleskan obat? Aku lupa. Aku tidak bisa melihat. Tidak apa-apa. Mulai sekarang, kakak akan menjadi matamu. Budi, jangan lupakan identitasmu. Kau adalah Jiangdu. Dia adalah Dewi. Nona, hal yang Anda perintahkan, sudah saya konfirmasi. Bagaimana hasilnya? Kondisi tubuh Anda, saat ini semuanya sehat. Bisa melakukan operasi pemulihan penglihatan. Segera atur operasinya. Baik, Nona. Utangnya sudah lunas, kita berdua impas. Bau uang. Harum sekali. Tapi, Budi, qui t'a perdu à Bellhomme un pas, quand?
Kau. Apakah bau uang itu harum? Budi. Jika Nona Dewi tahu bahwa kakak kandungnya sudah tidak ada di dunia ini, apa yang harus dilakukan? Kalau begitu, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Nona. Bagaimana? Bagus sekali. Selamat, Nona. Anda sudah bisa melihat lagi. Nona, saya sudah memeriksa data Tuan Muda. Dan itu, pada dasarnya cocok dengan apa yang Tuan Muda katakan sebelumnya. Benarkah? Ayo, sudah waktunya pulang. Ada APA? Nona, karena Anda sudah bisa melihat sekarang. Apakah Anda ingin memberi tahu mereka berita ini? Kakak baru saja kembali. Aku tidak ingin dia terluka. Jadi, kita akan membalas tipuan mereka dengan tipuan. Keterampilanmu bagus. Kau juga kakap kijam. Yang terpenting, kau sangat cerdas. Kau akan menjadi pisau yang berguna. Harum sekali. Apa ini? Bukankah aku pernah berjanji padamu sebelumnya? Untuk menunjukkan padamu hal yang paling kau sukai, ini adalah mawar kesukaanmu. Kakak benar-benar masih ingat. Apa kau masih ingat tarian yang kita lakukan saat kecil? Ternyata, dia terlihat seperti ini. Sama sekali tidak mirip kakak. ITU. Dewi. Kakak. Selama ini, aku sangat bahagia. Setiap orang dari mereka ingin menghancurkanku. Untungnya kakak muncul. Denganmu di sisiku, aku benar-benar sangat bahagia. Jelas-jelas demi uang, aku mendekatinya. Sekarang sudah lunas. Aku seharusnya pergi. Kenapa melihatnya menderita? Malah merasa sangat kasihan. Jelas-jelas bukan kakak. Tapi kenapa? Aku merasakan keamanan yang sama, membuatku merasa tenang. Mulai hari ini, aku akan sebagai seorang pria, menjagamu di sisimu. Selama dia bisa melindungiku. Dia juga kakak. Sudah bangun? Aku tadi. Tertidur ya? Kamu terlalu lelah akhir-akhir ini. Sudah waktunya istirahat yang baik. Jangan bergerak. Rambutmu berantakan. Kakak sepertinya menjadi berbeda. Ada apa? Tidak apa-apa. Karena kamu sudah kembali, aku ingin menyerahkan Jiang Group padamu untuk diurus. Kedepannya, kalian berdua akan menjaga keluarga Jiang bersama. Serahkan padaku. Kakak adalah tuan muda tertua keluarga Jiang.
seharusnya mengurus Jiang Group. Sedangkan aku tidak bisa melihat, tidak bisa menjaga hasil kerja keras ayah dengan baik. Denganmu yang mengelola Jiang Group, itu sangat cocok. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Haruskah aku terus berbohong? Sebelum ayah meninggal, dia berpesan agar aku menemukanmu. Sampai sekarang aku tidak mengerti. Apa sebenarnya yang dia ingin kamu lakukan? Mungkin ada hubungannya dengan Brankas. Dewi, apa kamu ingat apa yang ayah katakan padamu sebelum meninggal? Aku ingat di kamar rumah sakit seharusnya ada CCTV. Ini ada videonya. Liontin Gayok. Ada apa? Sebelum ayah meninggal, yang dia lihat adalah Liontin Giokmu. Itu Liontin Giok. Kak Buddy. Kunci brankas itu adalah Liontin Giok yang kita berdua pakai sejak kecil. Liontin Giok kita berdua? Sampah. Ternyata Liontin Giok itu. Sialan. Reaksi Kak Budi sepertinya agak aneh. Sepertinya dia tidak pernah tahu tentang ini. Liontin Giok ini adalah pusaka turun-temurun keluarga Jiang. Amanat leluhur keluarga Jiang. Hidup atau mati. Tidak boleh hilang. Jadi, Kak Buddy, di mana Liontin Giokmu? Apakah Zizi sampai sekarang masih meragukan kakak? Liontin Giokku dihancurkan oleh penagih utang. Pecahannya sudah kusimpan. Aku bersumpah padamu, jika aku membohongimu, aku tidak akan baik-baik saja. Di dunia ini, hanya tersisa kita berdua yang saling bergantung. Jika aku tidak percaya padamu, lalu siapa lagi yang bisa kupercaya? Besak Hello Arkan Liontin Giok ITU. Kita pergi ke perusahaan dulu, untuk menyelesaikan masalah utang, lalu membersihkan parasit di perusahaan. Baik. Aku akan menuruti semua perkataanmu. Aku akan membantumu membersihkan semua rintangan di jalan. Jika kakak punya masalah, dia akan merekak. Hati-hati. Tidak ada yang datang. Singkirkan kursinya. Sudah sampai. Maafkan saya. Hari ini saya lupa waktu rapat. Mana kursinya? Maaf. Saya lupa. Paman kedua dulu paling suka bilang, tepat waktu adalah etika dasar seorang pewaris. Kenapa sekarang paman sendiri tidak tepat waktu? Grup Jiang sebesar ini. Kenapa tidak punya aturan? Kalau begitu, biarkan para paman berdiri dan belajar aturan. De oui. Seiya d'attend itu. Karena menghargai kamu. Kamu itu buta. Jean Kira. Hanya karena kamu punya hak waris. Kamu bisa jadi penguasa keluarga Jiang. Saya beritahu kamu, permainan memperebutkan harta keluarga ini. Kamu tidak akan bisa memainkannya.
Ibu Diu. Dewi. Tidak tahu aturan. Anda. Tolong ajari dia baik-baik. Dewi masih muda. Jangan dimasakin ke hari. Keluarga Jiang adalah marga Jiang, bukan Du. Anda salah orang. Kami datang karena menghargai Ibu Du. Kalian berdua, yang satu buta, yang satu anak haram. Kalian pikir kalian siapa? Dewi. Apa maksudmu? Para paman. Sepertinya kalian salah paham. Huaris keluarga Jiang, di grup Jiang, memiliki hak mutlak. Rapat hari ini, bukan untuk berunding, tapi untuk memberitahu. Jiang Wuo. Paman keempat. Diam-diam menjual saham. Memalsukan laporan pasar. Menurut Paman, berapa tahun hukuman untuk ini? Andi, paman kedua. Diam-diam menjalankan bisnis ilegal. Paman kelima menyalahgunakan dana perusahaan untuk memelihara simpanan. Ayo, semua punya bagian. Lihatlah baik-baik. Kurang ajar. Kau mengancamku? Benar. Selama Anda semua menandatangani perjanjian pengalihan saham ini, saya bisa menganggap tidak ada yang terjadi. Tapi jika para paman terus membuat masalah, maka dokumen-dokumen tadi akan muncul di meja kantor polisi. Huaris keluarga Jiang, sungguh berwibawa, yang tidak tahu, akan mengira kamu sudah membuka pintu brankas. Kamu, anak haram dari cabang keluarga Jiang, apa hakmu berdiri di sini? Kamu. Ardi, jangan nakal. Saya yakin para paman adalah orang-orang cerdas dan tahu bagaimana memilih. Dewi. Kamu gila? Prinsip bahwa orang jahat harus disingkirkan agar tidak mencelakai keluarga, prinsip ini para paman pasti mengerti. Mengenai brankas yang baru saja disebutkan kakak sepupu, itu juga akan dibuka malam ini. Tidak bisa. Dia sama sekali bukan Jaka. Demi harta keluarga. Apapun bisa kau katakan. Rina, sayang sekali kau buta. Kalau tidak, saat ini kau pasti bisa melihat ekspresi panik dan bingung di wajah kakakmu yang baik itu. Rina, kami juga khawatir. Kerja keras ayahmu. Jadi ketenggon orang luar. Kebetulan, hari ini, mari kita minta para pemegang saham menjadi saksi. Bagaimana kalau kita periksa lagi identitas Jiang Du? Kalau dia bukan Jiang Diu. Kalau aku bukan Jiang Du, aku akan memotong anggota tubuhku sendiri. Kalau aku Jiang Du, kau sendiri yang keluar dari keluarga Jiang. Keluarga Jiang di kota ini adalah keluarga besar yang terkemuka. Tidak ada yang boleh menantang kehormatan keluarga demi keadilan. Kalau kau bukan Jiang Diu, tinggalkan saja anggota tubuhmu di sini. Baiklah. Kalau begitu, mari kita main lebih besar. Kalau kau bukan Jiang Diu, Senua Warisan keluarga Jiang akan jadi milikku. Baik. Kalau dia bukan kakakku, aku akan mentransfer semua hartaku atas namamu. Rina. Percayalah padaku. Kalau dia mati, aku yang berikutnya. Aku hanya bisa dipermainkan. Lebih baik bertaruh. Siapapun dia harus menjadi Jiang Du sekarang. Dia begitu percaya padaku. Rina, kau pasti kalah. Karena Jiang Du yang asli, hanya karena berutang padanya, sudah dibunuh olehnya. Semoga kau masih bisa percaya pada Algojo di sampingmu ini. Saat kau melihat mayat kakak kandungmu sendiri, Algojo di sampingmu ini. Semoga nanti kau juga bisa keluar dari keluarga Jiang. Dengan tegas dan cepat. Biarkan kau sombong sebentar lagi.
Saka, bau uang? Tentu saja. Apa yang Anda inginkan? Aku datang mencarimu. Aku ingin membicarakan bisnis denganmu. Aku akan membayar. Agar kamu bersaksi untukku. Bahwa Shen Qinghui itu adalah penipu. Shen Qinghe. Memintaku berakting dengannya. Un tuc menipu kepercaya nonajang. Dan Laji. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, di rumah sewanya di utara kota. Membunuh Se. Yunzi, Zhang Shi, aku kira kita keluarga, makanya aku terus mengalah padamu. Jangan keterlaluan. Oh. Apa kamu merasa bersalah? Sepupu, beranikah kamu ikut kami ke rumah sewaan yang dia sebutkan? Untuk mencari tahu? Mencari tahu. Ayo. Mayatnya disembunyikan di sana, kan? Kalau benar ada sesuatu ditemukan di dalam, berarti kamu sudah membohongi kami. Aku sendiri yang akan mengirimmu ke neraka. Carrie. Dude. Sepi PMOITU. Juga takut kalau harta keluarga Jiang kita. Jada ketanggon orang luar. Sudah terang-terangan bermusuhan, masih saja berakting. Lagi pula, aku dan Dewi adalah keluarga. Kalian itu siapa? Tidak apa-apa. Shen Qinghui. Selamat jalan. Aku tidak akan mengantarmu. Jiang Yuan. Kamu kalah. Niawama, dan semua aset ayahmu yang tidak berguna itu. Semuanya sudah kalah dariku. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mencari mati. Aku akan membunuhmu. Yunita. Kakak. Aku baik-baik saja. Dia lebih memilih mati sendiri daripada tidak menyelamatkanku. Bapak Seno. Sungguh tidak kusangka. Awalnya kupikir, pistol mainan ini sudah cukup untuk menghabisimu. Tidak kusangka. Tidak semudah itu. Lepaskan dia. Kalian benar-benar menarik. Jika mayat tadi itu asli, maka orang yang disandera di sini sekarang bisa jadi adalah aku. Beijing Gan.
Nyawa anakku. Bisakah kamu membandingkannya? Jika masih ada keraguan tentang identitasku, katakan sekarang. Kakak, Yunita. Ibu sakit. Mungkin. Masih ada titik balik. Syukurlah. Semuanya berjalan lancar tanpa bahaya. Du Linghua dan Jiang Zi tidak mungkin membiarkanku membuka brankas. Selama Kakhu bisa mendapatkan keuntungan, dia akan menyerahkanku. Lalu kenapa jika mereka tahu, tanpa bukti, aku adalah Jiang Du, pewaris kekayaan keluarga Jiang. Selanjutnya, selama aku bisa menyatukan liontin giok itu, bagaimana bisa ada satu bagian yang hilang? Mungkinkah tertinggal di rumah sewaan? kakak. Dewey, Kau sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? setelah kakak kembali, semua yang terjadi terlalu kebetulan. Bagaimana perasaanmu? Kakak mengerti dirimu. Bagaimanapun, banyak hal telah terjadi. Kau mencurigai kakak. Itu wajar. Tapi kau hanya perlu percaya pada kakak. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Kakak pernah memberitahumu sebelumnya. Aku tidak sengaja memecahkan liontin giok itu. Dewi. Jangan salahkan kakak, ya. Saat di Huapeng, dia sepertinya tidak tahu tentang liontin giok itu. Kalau tidak, dia tidak akan panik seperti itu. Alasan yang sekarang ini. Terlalu debuit. Tidak apa-apa. Selama liontin gioknya masih ada, itu cukup. Jika disatukan, hasilnya sama saja. Lagi pula, hanya dengan liontin giok itu, pintu brankas baru bisa dibuka. Kak Buddy. Ada APA? Tidak apa-apa. Dewi, kau baru saja bangun, apakah kepalamu masih pusing? Kalau begitu, tidurlah. Kakak akan menjagamu. Pak Jaya. Masuklah sebentar. Nona. Ini adalah sampel Kak Budi. Tolong Anda. Lakukan tes DNA. Sialan. Di mana sebenarnya liontin giok ini? Malam-malam begini,
Kenapa Bibi Ratna ada di sini? Bagaimana keadaan Dewi? Apa dia baik-baik saja? Apa perlu aku minta Baisumi membuatkan sabayam? Sudahlah. Bibi Ratna sedang berpura-pura jadi malaikat penyelamat. Aku sendiri yang akan menjaga Dewi. Jadi, Anda tidak perlu repot-repot. Sialan, di mana sebenarnya kepingan terakhir itu? Kamu datang malam-malam begini. Jangan-jangan kamu mencari ini, ya? Kenapa ada padamu? Sepertinya dugaanku benar. Untuk apa aku datang? Anda tidak perlu khawatir. Karena kamu tidak mencarinya, berarti ini tidak berguna lagi. Hentikan. Jika kamu menghancurkannya, pintu brankas tidak akan pernah bisa dibuka. Oh, ternyata kamu kekurangan benda ini. Sebenarnya aku tahu tujuanmu datang ke keluarga Jiang. Aku juga bisa memenuhinya. Asal kamu bekerja sama denganku, setelah pintu brankas terbuka, kamu akan punya uang tak terbatas. Kamu juga bisa menjadi Tuan Muda sejati keluarga Jiang ini, Jiang Du. Bagaimana? Kesepakatan ini menguntungkan, kan? Kartu sudah terbuka. Bibi, kamu mau mencelakai Dewi. Keluarga Jiang hanya bisa punya satu tuan. Botol ini berisi pil cyanida. Cukup diminum. Dan kamu akan mati mendadak dalam 3 menit. Antara kamu dan Dewi, hanya satu orang yang bisa menjadi tuan keluarga Jiang. Dan menikmati kekayaan melimpah ini. Hak memilih kuserahkan padamu. Meskipun keponakanku buta. Hatinya tidak buta. Mungkin saja. Dia sudah lama tidak mempercayaimu. Apa yang masih kamu pertahankan? Daripada terus berjuang. Lebih baik siapkan jalan keluar untuk dirimu sendiri. Kamu setuju, kan? Kamu bermimpi. Kamu sangat pintar. Tahu apa itu? Menarik kayu bakar dari bawah kuali. Kamu berhasil menghindari semua percobaan sebelumnya. Manusia bisa berbohong, tapi mesin tidak. Asal aku menaruh sehelai rambutmu di mesin ini, langsung bisa diverifikasi apakah kamu benar-benar Jiang Du atau bukan. Lihat ini. Aku punya 1001 cara untuk menghancurkanmu. Tapi aku tidak melakukannya. Asal kamu bekerja sama denganku, kamu tidak hanya bisa mendapatkan harta keluarga Jaya, tapi juga menjadi penguasa keluarga Jaya. Ini saling menguntungkan, kan? Benar? Jika aku menyetujui tawaranmu, apakah aku masih punya jalan keluar? Kamu hanya ingin memanfaatkanku untuk mendapatkan harta keluarga Jaya. Begitu kamu membuka pintu brankas, aku khawatir aku akan menggantikan harta itu. Dan terkunci selamanya di dalam brankas. Tidak apa-apa, kamu bisa memikirkannya pelan-pelan. Tawaranku akan selalu berlaku. Tapi, aku tidak punya kesabaran untuk menunggu terlalu lama. Aku harap jawabanmu bisa memuaskanku. Nona, Anda belum siap untuk operasi? Ada tumor di otak Anda. Menekan saraf. Itulah yang menyebabkan kebutaan Anda. Cukup dengan operasi pengangkatan tumor. Anda akan bisa melihat lagi. Aku tidak mau. Tapi jika Anda bersikeras membiarkannya, tumor ini akan semakin membesar. Dan akhirnya menjadi kanker. Nona, Anda masih muda. Apakah Anda akan menyerah? Dan Mengerbank can hit up Anda? Tidak bisa. Kamu tidak boleh menyerah.
Dia benar, kamu harus menjalani operasi. Jelas ada kesempatan untuk hidup, kenapa kamu menyerah? Aku sudah bilang. Aku tidak akan menjalani operasi ini. Dulu tidak akan. Nanti juga tidak akan. Dewi, jangan menyerah pada dirimu sendiri, ya? Anggap saja kakak memohon padamu. Dia benar-benar tidak ingin aku mati. Sekarang kakak sudah kembali, kan? Aku sudah tidak punya beban lagi. Lagipula, semua orang berharap aku mati. Kalau aku mati, bukankah mereka akan lebih senang? Nona. Meskipun Anda tidak memikirkan diri sendiri, Anda juga harus memikirkan masa depan keluarga Jiang. Keluarga Jiang adalah keluarga lama, hasil kerja keras seumur hidup. Apakah Anda akan membiarkan keluarga Jiang jatuh ke tangan ibu dan anak du Linghua? Dengarkan nasihat saya. Percayalah operasi. Dia benar. Kamu harus operasi, harus hidup. Maka masih ada harapan. Meskipun aku bisa melihat lagi, lalu kenapa? Aku hanya beban saja. Tidak mungkin bisa mendapatkan warisan dan menjaga hasil kerja keras ayah. Siapa bilang kamu beban? Kamu masih punya kakak. Dengarkan kakak, pergilah operasi dengan patuh. Kakak pasti akan menemanimu dan merebut kembali harta keluarga. Dewi, apapun yang terjadi, kakak tidak akan meninggalkanmu. Nona, Hasil tes DNA sudah keluar. Tuan Muda dan Anda memang tidak memiliki hubungan darah. dia benar-benar bukan kakakku. Jangan-jangan kakakku sudah. Melihat Budi, sepertinya dia tidak berniat jahat padamu. Sebaliknya, dia sangat peduli padamu. Perlukah saya membawa orang untuk mengamankannya dulu? Bagaimanapun, dia bukan anggota keluarga Jiang. Jika dia punya niat buruk, Tidak perlu. Jika dia ingin menyakitiku, dia punya banyak kesempatan untuk melakukannya. Ibu Rina dan Jiang Xi tidak tahu aku sudah bisa melihat lagi. Ini adalah kesempatan bagus bagiku. Aku bisa lebih awal membuat lebih banyak persiapan. Selain itu, aku tidak perlu memberitahu Budi tentang penglihatanku yang pulih. Apakah dia benar-benar bisa diandalkan? Aku masih perlu mengamatinya. Jika dia bisa diandalkan, itu juga hal yang baik. Bagi kita, Leontin Giok ada padanya. Selama dia bisa membantuku membuka pintu brankas dan menjaga hasil kerja keras ayahku, dia adalah kakakku. Ya. Apakah kamu benar-benar akan Melindungiku seperti yang kamu katakan? Sudah kamu pikirkan baik-baik? Sudah. Aku tidak akan mengkhianati Dewi. Dan aku tidak akan bekerja sama denganmu. Lupakan saja niatmu itu. Budi, kamu tidak berpikir, hanya karena kamu tinggal beberapa hari di keluarga Jiang, kamu benar-benar menjadi tuan muda keluarga Jiang, kan? Bekerja sama denganmu. Itu karena aku menghargaimu. Jika kamu tidak tahu diri lagi, keluarga Jiang tidak akan pernah menahanmu. Kamu hanya seorang penipu. Aku punya 100 cara untuk membuatmu hidup sengsara, ya. Jadi, ini aku datang, kan? Apa ini? Aku sudah memberikan semua pecahan Leontin Giok kepada Dewi. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Kamu tidak akan berhasil. Keluarga Ardi hanya bisa menjadi milik Dewi. Jadi begitu? Kamu rela mati demi melindungi gadis itu? Aku tidak menyangka. Kamu benar-benar sangat setia. Ya. Aku akan memberitahumu kabar baik lainnya.
Sebelum datang ke sini, aku sudah menelepon polisi. Saat polisi datang dan melihat mayatku, tidak ada yang bisa kabur. Kamu dan anakmu tinggal menunggu masuk penjara saja. Budi. Benar-benar perhitungan yang bagus. Kamu gila. Mari kita bicara baik-baik di tempat lain. Apa yang kamu inginkan? Kita bisa membicarakannya panjang lebar. Tidak perlu lagi. Dewi, kamu gila. Bukankah kamu berjanji akan hidup dengan baik? Apa kamu tahu benda apa ini? Aku hanya seorang gadis buta. Aku sudah menikmati hidup sebagai nona besar di keluarga Jiang selama bertahun-tahun. Kakak, sebagai tuan muda tertua di keluarga Jiang, sudah menderita terlalu banyak di paruh pertama hidupnya. Jadi, aku rela mati untukmu. Kakak melindungiku. Aku juga akan melindungi kakak. Lagipula, kalau aku mati, kakak tidak akan punya beban lagi, kan? Kamu tidak pernah menjadi bebanku. Kamu adalah orang terpenting bagiku. Aku tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi padamu. Jika kamu mati, aku tidak akan hidup sendirian. Ada pecahan liontin giok di tangan Rina. Dia mengancamku untuk bekerja sama dengannya. Aku menolaknya. Melihat situasi sekarang, dia pasti tidak akan menyerahkan liontin giok itu. Bibi tidak akan menyerah begitu saja. Daripada menunggu kematian, lebih baik kita menyerang duluan. Bagaimanapun juga, jangan pernah melakukan hal bodoh seperti ini lagi. Aku tidak punya pilihan lain. Aku hanya bisa memanfaatkan kesetiaannya padaku. Aku berjanji, kakak. Ibu, Ada APA? Pinipo ITU. Dia tidak setuju. Setelah menekan gadis sialan itu selama bertahun-tahun, aku tidak akan pernah membiarkan bajingan kecil itu merusak rencanaku. Pinipo ITU. Sekarang adalah anjing si buta itu. Dia tidak akan berganti tuan. Ibu, sebaiknya kita cari cara lain saja. Gadis sialan itu, bukankah dia akan menjalani operasi tumor otak? Bagaimana kalau dia tidak bangun lagi? Nanti, setelah itu, kita umumkan identitas bajingan kecil itu. Keluarga Jiang, bukankah akan jatuh ke tanganku? Kah? Mendekatlah padaku. Bibi setiap hari pergi ke tempat ibadah itu untuk berdoa. Baginya, tempat ibadah itu adalah tempat terpenting. Dia pasti menyembunyikan liontin giok di sana. Kamu cari kesempatan masuk, dan bisa mengambil kembali pecahannya. Dewi, jangan khawatir. Apapun yang kamu inginkan, kakak akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya untukmu. Lakukan sesuai rencana. Baik, Nona. Kami sudah menyebarkan berita. Mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan sebaik ini. Aku harus mendapatkan posisi kepala keluarga Jiang. Ibu. Orang buta ITU akan menjalani operasi malam ini. Malam ini adalah kesempatan kita. Aku harus mendapatkan posisi kepala keluarga Jiang. Liontin giok itu benar-benar ada di sini.
Rio. Sampai sekarang, kamu masih mempertaruhkan nyawa untuk si buta itu. Kamu benar-benar ketagihan berakting, ya, APA. Kamu mau jadi anjing untuk si buta itu seumur hidup? Ini urusan antara kami kakak adik, bukan urusanmu. Lagi pula, aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik kami. Barang kalian? Kamu yakin itu milikmu? Bagaimana kalau kamu buka sekarang dan lihat? Apa isinya? Palsu. Kalian sudah tahu aku akan datang. Hei! Sekarang mau lari? Sudah terlambat. Aku sudah lama tidak menyukaimu, karena kamu datang sendiri. Aku akan membunuhmu dulu. Lalu membunuh adikmu itu. Aku juga sudah lama tidak menyukaimu. Hari ini Bibi tidak ada. Jadi aku akan memberimu pelajaran atas nama Bibi. Daripada membuang waktu denganku. Lebih baik. Kamu lebih peduli pada adikmu yang baik itu. Apa maksudmu? Bicara. Aku akan membunuhmu. Terlambat. Dia sudah dibawa ke ruang operasi. Tidak akan pernah keluar lagi. Nona, semua sudah siap. Orang-orang sudah dikirim untuk mengawasi mereka. Nona Dewi, operasinya bisa dimulai sekarang. Kita akan melakukan anestesi terlebih dahulu. Ambil cadangan darah ke sini. Setelah ini berhasil, pintu keluarga Ardi akan selalu terbuka untukmu. Kamu akan menjadi direktur baru rumah sakit ini. Di mana adikku? Kau membunuh adikku. Pergi. Dewi, ini semua salahku karena tidak melindungimu. Itu perbuatan Du Linghua dan kelompoknya. Dewi, tenang saja. Kakak pasti akan membunuh mereka untukmu. Pasti akan membunuh mereka untukmu. Kak Buddy. Kak Buddy. Kak Buddy. Barson. Aku memang masuk ruang operasi. Apa yang akan kau lakukan? Pak Jaya. Kah? Apa kamu menangis? Jangan pernah lagi melakukan hal berbahaya seperti ini. Saat aku tahu kamu dalam masalah, aku berharap akulah yang mati. Mulai sekarang, serahkan hal berbahaya pada kakak. Baik. Akhirnya aku menyingkirkan orang-orang buta itu. Besok kita akan mengadakan rapat pemegang saham untuk mengungkap identitas penipu itu. Saat itu, seluruh keluarga Jiang akan jadi milik kita.
Hari ini aku melepaskanmu. Beraninya kamu datang lagi. Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke bawah. Untuck berkumpul dengannya. Siapa yang mau mengirimku berkumpul dengan kakak? Kamu. Itu kamu. Kamu ternyata tidak mati. Kamu kan. Dewey, Kenapa kamu datang? Malam ini. Bukannya kamu operasi pengangkatan tumor otak? berita Bibi. Kurang akurat ya. Bibi tidak tahu kalau di ruang operasi terjadi sesuatu yang tidak terduga. Jadi, operasinya dibatalkan. Tidak terduga? Apa yang tidak terduga? Katakan semua yang kamu tahu. Saya akan bicara. Saya akan katakan semuanya. Dia yang memberiku racun itu. Dia menyuruhku meracuni Nona Jiang saat operasi. Saya hanya melakukan ini demi uang. Saya benar-benar tidak bisa menyelesaikan ini. Saya tidak mau uangnya. Tolong lepaskan saya. Saya. Mercuni APA? Saya tidak tahu. Pengawal yang bersamamu hari itu juga ada. Kamu memberinya kartu bank pribadimu. Menyewa pembunuh, itu cukup untuk membuatmu dipenjara seumur hidup. Dude, kamu benar-benar sudah dewasa. Kamu bisa memainkan strategi kota kosong dengan Bibi. Itu karena Bibi yang mengajari dengan baik. Bibi. Bagaimanapun juga kita ini keluarga, kami tidak ingin membuat keributan yang terlalu buruk. Kalian tahu kan? Apa yang kami inginkan? Rio, jangan keterlaluan. Kemuani NK. Kita ini kan keluarga, kenapa bicara seolah bukan? Soal barang-barang itu, Bibi hanya menyimpannya sementara untukmu. Apa-apaan ini? Kalau begitu, terima kasih, Bibi. Sudah leret. Aku juga lelah. Kalian juga istirahatlah. Tunggu. Bajingan kecil. Tadi katanya kita keluarga, sekarang aku jadi bajingan kecil. Kamu memukul anakku. Kamu penipu. Sudah kubilang kita ini keluarga. Nanti. Panggil aku kakak. Bibi. Sepupuku berkali-kali lancang, aku bantu Bibi memberinya pelajaran. Bibi tidak keberatan, kan? Bibi sudah lama memanjakan sepupuku. Aku juga begitu pada adikku. Kalau ada yang berani merencanakan sesuatu melawannya lagi, aku akan menyeretnya ke neraka bersamanya. Dengan kamu melindungi Indah, aku juga bisa tenang. Ayo kita pergi. Aku hari ini yang paling tidak berguna di dunia. Tak tertinggi dalam kategori dulu dan sekarang. Bibi. Berhati hatilah. Si buta ini sudah bisa melihat. Hebat sekali. Bukan dia yang jadi hebat. Tapi kita yang meremehkannya dulu. Tidak benar. Gadis sialan ini sudah pulih penglihatannya. Bukankah dia belum menjalani operasi pengangkatan tumor otak? Bagaimana mungkin? Dia pasti sudah pulih penglihatannya sejak lama. Berpura-pura buta. Agar kita lengah. Gadis sialan itu semakin membuatku tidak bisa menebaknya. Lalu, sekarang bagaimana? Kita harus habis-habisan. Jayak Tuan Muda. Sudah diperbaiki. Besok sudah bisa selesai. Bagaimana menurut Nona? Apakah kita perlu mengatur operasi dulu? Buka pintu berangkas dulu. Setelah pintu berangkas terbuka,
Baru atur operasinya. Bagus sekali. Sekarang tidak hanya gioknya bisa ditemukan. Matamu juga akan segera bisa melihat. Aku akhirnya bisa melihat wajah kakak, melihat wajah Kiki, melihat wajah kakak, melihat wajah Kiki. Mungkin setelah kamu pulih penglihatan, aku tidak bisa lagi berada di sisimu. Tapi selama kamu baik-baik saja, itu sudah cukup. Kakak? Kenapa saat ini aku malah merasa sangat membenci bahwa dia tidak memiliki hubungan darah denganku? Ayo buka pintunya. Akhirnya bisa membuka pintu. Akhirnya bisa membuka pintu. Akhirnya bisa. Ini adalah impiannya selama ini. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Kalau tahu, si muda ini mendapatkan kuncinya, tidak perlu membuang banyak tenaga. Serahkan giokmu itu. Atau aku akan membunuhnya. Jangan berikan padanya. Cepat pergi. Jangan bunuh dia. Aku akan memberikannya padamu. Jangan berikan padanya. Kamu adalah anak ayah. Kita tidak boleh membiarkan harta keluarga jatuh ke tangan mereka. Yunzi, berikan liontin giok itu padaku. Pergi. Aku tahu perasaanmu pada gadis ini. Aku juga tidak ingin memisahkan kalian. Asal kamu menyerahkan liontin giok itu, aku akan membiarkanmu membawanya pergi. Gadis ini tidak sehat. Kurasa dia tidak akan bertahan lama. Jika kamu benar-benar peduli padanya, berikan saja. Aku hanya memberimu 3 detik. Serahkan liontin giok itu. Atau bunuh dia. Ini untukmu. Harta keluarga Jiang adalah milik kita. Kamu tidak apa-apa. Maafkan aku. Aku tidak bisa hanya melihat. Kamu terluka. Liontin gioknya sudah kalian dapat. Bisakah kalian biarkan kami pergi sekarang? Dewi. Gadis ini benar-benar teliti. Sepertinya dia benar-benar sudah dewasa. Semua harta keluarga Indah ada di sini. Ini masalah besar. Jadi tentu saja lebih banyak orang lebih baik. Kalau begitu, Bibi, tolong bukakan pintu untuk kami. Membukakan pintu untukmu adalah tugasku. Apalagi ini menyangkut harta keluarga. Tapi untuk hal seperti ini, semakin sedikit yang tahu, semakin aman. Indah, kamu membawa begitu banyak orang. Apa kamu tidak percaya, Bibi? Dewi, apa kamu pikir kami bodoh? Membawa begitu banyak orang, tentu saja untuk menjagamu. Nenek sihir tua, cepat kembalikan liontin gioknya. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kalian rencanakan. Terutama kamu. Orang luar masih mau membagi harta keluarga Indah? Mimpi saja. Kembalikan liontin gioknya. Tidak mungkin. Indah, masalah ini bisa dibicarakan. Kejar. Licik. Kamu terlalu naif. Tapi tidak apa-apa. Kamu tetap di sini. Kamu pasti akan kembali. Biarkan dia pergi. Indah. Kenapa? Meskipun kita menahan Dewi dengan sifat budi yang tidak peduli siapapun, dia pasti tidak akan datang menyelamatkannya. Lagi pula,
Tujuan mereka hanya harta keluarga. Liontin Giok itu sekarang sudah direbut mereka. Apa yang harus kita lakukan? Liontin Gioknya direbut mereka. Tapi mereka tidak bisa membawa brankasnya. Mereka pasti akan kembali lagi. Gadis sialan itu semakin licik saja. Memangnya kenapa? Dia hari ini tidak berani menghentikan kita, kan? Lajapila. Sekarang Liontin Giok ada di tangan kita. Jadi brankas itu secara alami juga ada di tangan kita. Apa yang perlu dikhawatirkan? Bodoh. Dia tidak menghentikanku hari ini, bukan karena dia takut, tapi karena dia harus menjaga brankas. Apa gunanya kunci ada di tangan kita? Dia menjaga brankas itu, bagaimana kita bisa membukanya? Wanita jalang itu, karena dia begitu licik. Seperti kata pepatah, serakah itu tidak baik. Sekarang semua set keluarga Jiang ada di dalam brankas. Berapa banyak orang yang menunggu untuk mendapatkan bagian? Sekarang Liontin Giok ada di tangan kita. Itu adalah alat tawar-menawar yang kuat. Pergi panggil paman keduamu kemari. Katakan padanya, aku ada urusan penting yang ingin dibicarakan. Zizi. Situasi di brankas tadi sangat genting. Aku takut mereka benar-benar akan menyakitimu. Makanya aku memberikan Liontin Giok itu kepada mereka. Kamu tidak marah, kan? Aku tahu kakak melakukan ini untuk melindungiku. Itu sebabnya kakak melakukannya. Aku tidak akan menyalahkan kakak. Aku tahu kamu akan mengerti aku. Zizi. Jangan khawatir. Kakak pasti akan melindungimu dengan baik. Bahkan jika harus mengorbankan nyawa. Aku tidak akan ragu. Sampai saat terakhir. Tidak ada yang tahu siapa pemenang akhirnya. Aku harus memanfaatkan bidak catur ini dengan baik. Karena pintu brankas tidak bisa dibuka sekarang, lebih baik manfaatkan waktu ini untuk melakukan operasi. Jika aku bisa melihat, aku tidak akan begitu pasif. Kak Buddy. Setelah operasi, apakah kamu masih akan di sisiku? Gadis bodoh. Kakak akan selalu menemanimu. Selama kamu tidak mengusirku, aku akan selalu ada. Nona. Bagaimana dengan brankas itu? Orang-orang tuan muda kedua sudah mengintip ke sana. Tapi di depan brankas, aku sudah menugaskan orang untuk berjaga 24 jam. Secara bergantian, mereka tidak menemukan kesempatan. Nona. Selama ini, tuan muda selalu melayani dengan setia. Sepertinya dia tidak punya niat buruk. Apakah Anda akan memberitahunya? Tentang pemilihan penglihatan Anda? Lakukan sesuai rencana. Baik. Maksud kedatanganmu ke sini? Ardi seharusnya sudah menjelaskannya padamu, kan? Bagaimana keputusanmu? Perasaan ditekan oleh seorang gadis kecil. Tidak enak, kan? Kamu adalah kerabatnya yang lebih tua, rela ditekan seumur hidup. Olehnya? Terlebih lagi, bajingan kecil Ardi itu, identitasnya meragukan. Apakah kamu yakin akan menyerahkan harta keluarga yang besar ini kepada orang luar? Asalkan kamu bekerja sama denganku dan Ardi untuk membuka pintu brankas. Nanti aku dan Ardi akan menjadi kepala keluarga Jiang. Camus. akan berbagi semua yang ada di keluarga Jiang bersama kami. Betapa bagusnya itu. Baik. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana, Nona? Bisakah Anda melihat? Bisakah kamu melihat kakak dengan jelas?
Ada apa? Kakak sepertinya sedikit berbeda dari yang kuingat. Lagi pula, sudah lebih dari 10 tahun berlalu. Wajar jika ada beberapa perbedaan. Aku ingin bicara berdua saja dengan kakak. Kakak, bisakah aku menyentuh wajahmu lagi? Bukankah sekarang kamu sudah bisa melihat? Untuk apa menyentuh lagi? Aku ingin merasakan wajah kakak lagi. Kenapa tidak boleh? Mungkinkah? Kamu bukan kakakku? Gadis bodoh, lelucon macam apa ini? Jika. Maksudku, jika. Jika aku bukan kakakmu, apa yang akan kamu lakukan? Tidak ada jika itu. Kamu melindungiku dengan sangat baik. Jadi, kamu adalah kakakku. Sepertinya, sudah saatnya aku memberitahunya kebenaran. Kakak, aku ingin memberitahumu sesuatu. Katakan. Sebenarnya, aku sudah bisa melihat sejak lama. Karena aku sudah bisa melihat sejak lama, jadi aku sudah tahu seperti apa rupa kakak. Aku melihat bagaimana kakak melindungiku dengan segenap kekuatannya. Jadi aku percaya kau tidak membohongiku. Kau adalah kakakku. Maafkan aku. Kakak, aku tidak sengaja membohongimu. Hanya saja saat itu. Gadis bodoh. Bagaimana mungkin kakak menyalahkanmu? Kakak pernah bilang, aku hanya berharap Dewiku bisa hidup bahagia. Dan baik-baik saja. Jadi, sekarang kau bisa melihat, itu adalah hal yang baik. Tapi bagaimanapun juga, aku membohongimu. Kakak mengerti. Lagi pula, situasi saat itu istimewa, kau menyembunyikannya dariku. Sebenarnya itu wajar saja. Kenapa menangis? Nanti ada kakak, tidak akan ada lagi yang mengganggumu. Terima kasih, kakak. Gadis bodoh. Tuan Muda. Tuan Muda datang ke brankas setiap hari. Tidak ingin membuka pintu brankas. Dan melihat kekayaan di dalamnya? Paman Jiang, kamu tidak perlu mengujiku. Dulu aku memang suka uang, tapi sekarang bagiku, yang terpenting adalah Dewi. Begitu juga. Hanya Dewi yang bisa menjadi kepala keluarga Jiang. Aku melihat Nona tumbuh dewasa. Di hatiku, Nona sudah seperti putriku sendiri. Nona sudah terlalu banyak menderita. Aku sungguh berharap dia bisa mendapatkan kebahagiaan. Ada APA? Apa katamu, Nona menghilang? Dewi. Hemenjong. Bukankah kalian pergi ke brankas? Kenapa sudah kembali? Aku baru saja menerima telepon yang mengatakan Nona menghilang. Gawat. Ini adalah taktik mengalihkan perhatian. Kita sudah masak perangkap. Kita tidak boleh membiarkan mereka membuka pintu brankas. Baik. Aku akan ikut dengan kalian. Ardi. Dewi, kamu benar-benar semakin hebat, ya. Matamu sudah tidak buta lagi.
Brankas juga sudah kau kuasai. Memang benar, punya anjing penurut di sisi. Itu bagus. Dulu aku memang buta. Tapi mulai hari ini, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menantang wibawa kepala keluarga Jiang. Senang sekali matamu bisa melihat lagi. Artie, kamu seharusnya senang untuk sepupumu. Karena tidak bisa membuka brankas. Kurasa Kak Ardi dan Bibi pasti sangat tidak senang. Pintar bicara. Oh Tidak. Seharusnya aku, sebagai bibimu, tidak pernah bisa menebakmu. Kalau tidak, aku seharusnya sudah tahu bahwa matamu sudah lama pulih. Bibi juga tidak kalah. Setelah bertahun-tahun merencanakan harta keluarga Jiang, sekarang kau menunjukkan wajah aslimu. Posisi kepala keluarga selalu dipegang oleh yang mampu. Meskipun saat kakakmu meninggal, dia menyerahkan posisi kepala keluarga padamu. Tapi melihat situasi saat ini, kau sepertinya tidak mampu melindungi keluarga Jiang. Kalau tidak, kenapa aku dan Ardi bisa berdiri di sini? Sudah kubilang, aku tidak akan membiarkan siapapun lagi menantang wibawa kepala keluarga Jiang. Ada apa? Sepupuku ini mau bermusuhan dengan kita? Apa kamu pikir kali ini kita datang tanpa persiapan? Aku tidak akan rugi dua kali untuk hal yang sama. Kali ini, aku ingin lihat bagaimana kalian akan menghentikanku. Kebetulan. Kami juga tidak suka jatuh 2 kali di tempat yang sama. Meskipun kalian bisa membuka pintu brankas, lalu kenapa? Apa kamu masih ingin memindahkan barang-barang itu di depan kami? Sepertinya, dugaanku tidak salah. Dasar bodoh. Kamu benar-benar tidak memikirkan bagaimana cara memindahkannya, ya? Hal-hal ini tidak perlu kamu, orang luar, khawatirkan. Karena aku punya kemampuan untuk membuka pintu brankas. Aku juga punya kemampuan untuk mengeluarkan semua barang itu. Orang luar? Apa Bibi sedang membicaraku? Memangnya kamu bukan? Gadis, Kamu sangat cerdas, itu harus kuakui. Tapi kamu melakukan satu kesalahan. Kamu salah percaya orang. Benar. Kebanyakan yang ada di sini adalah keluarga Jiang, TAPI. Dia bukan. Dia hanyalah penipu ulung. Bima. Kamu sudah mengatakannya berkali-kali, tidak bisakah kamu mencoba cara lain? Lagi pula, kamu sudah memverifikasinya berkali-kali, apa kamu tidak lelah? Ini sampel yang kutemukan. Di tempat tidur kamarmu, sudah kulakukan tes DNA. Hasilnya, sepupu Kesaku. Jangan sampai kamu menangis ya. Hanya dengan laporan yang tidak jelas asalnya, kamu ingin memfitnahku, Bima. Hentikan saja. Benarkah? Karena kamu tidak percaya hasil tes ini, bagaimana kalau kita verifikasi langsung di sini? Arjuna, apa kamu berani? kakak. Biarkan dia tes. Baiklah, karena sepupuku sudah bilang begitu. Kalau dia menunjukkan warna, itu berarti kalian adalah kakak adik kandung, sepupu Kesaku. Nanti kalau hasilnya keluar, jangan sampai kamu menangis ya. Silakan. Ardi. Apalagi yang ingin kamu katakan? Pasti alatnya rusak. Pari, ukur ulang untukku. Ardi. Kakak. Gadis ini memang pintar. Semakin mirip dengan kakakku. Sayang sekali. Kakak meninggal terlalu cepat. Jika dia bisa melihatmu sekarang begitu hebat, dia pasti akan sangat bangga. Bibi terlalu khawatir. Karena aku sudah menjadi kepala keluarga.
Aku harus menjaga apa yang ditinggalkan ayah. Hal terpenting. Aku tidak bisa membiarkannya. Jada ketanggan orang luar. Aku yakin Bibi akan mengerti aku. Kamu punya pemikiran seperti itu? Tentu saja Bibi mengerti. Hanya saja sebagai bagian dari keluarga Jiang. Barang-barang yang ditinggalkan kakak. Aku juga berhak mendapatkan bagian, kan? Bagaimana kalau begini? Bibi buka saja pintunya sekarang. Barang-barang di dalamnya, kita bagi rata ya? Manusia punya harga diri, pohon punya kulit. Bibi, kita tidak boleh tidak tahu malu, kan? Mulutmu tajam sekali. Aku lihat kamu semakin kurang ajar. Sangat tidak sopan pada orang yang lebih tua. Hari ini, aku akan menggantikan kakak untuk mendidikmu dengan baik. Kamu berani menyentuh kepala keluarga Jiang? Apa kamu tidak ingin hidup lagi? Kepala keluarga? Orang yang bisa membuka pintu brankas, dialah kepala keluarga. Tangkap dia untukku. Dude, aku sudah mengabdi seumur hidup untuk keluarga Jiang. Keluarga Jiang seharusnya milikku. Kenapa harus kuberikan pada gadis sialan sepertimu? Tenang saja. Setelah aku menjadi kepala keluarga Jiang, aku pasti akan memberimu makan. Anak muda, kejahatan selalu selangkah lebih maju. Melawan aku? Kau masih terlalu muda. Entikin. Nona, Tuan Muda. Saya datang terlambat. Dewi, kau baik-baik saja? Kau memang sudah melakukan banyak hal untuk keluarga Jiang. Tapi keluarga Jiang juga tidak pernah menganiayamu. Di antara semua pemegang saham, kau menerima dividen terbanyak. Kau sendiri yang tidak pernah puas. Dalam perjalanan ke sini, aku sudah menelepon polisi. Serahkan giok itu sendiri. Aku bisa memberimu jalan keluar. Bodoh. Kau, apa yang kau lakukan? Gadis Jalang, kembalikan giok itu padaku. Yunzi, pergi buka pintunya. Kakak akan melindungimu. Kita pergi bersama. Kamu saja. Pintu ini hanya bisa kamu buka. Karena keluarga Jiang adalah milikmu. Kakak akan mengawasimu. Meskipun kamu bisa membuka pintu brankas, lalu kenapa? Selama aku hidup, keluarga Jiang akan jadi milikku cepat atau lambat. Kalau berani, bunuh saja aku. Aku tidak pernah memukul wanita, tapi nenek sihir sepertimu ini, benar-benar pantas dipukul. Semua yang kamu lakukan sebelumnya, aku bisa saja tidak mempermasalahkannya, tapi sekarang sudah jadi keputusan. Jadi jangan menggonggong lagi. Sepertinya aku datang tepat waktu. Sepertinya aku datang tepat waktu. Sœur America. Paman Harun. Sœur. Jadi, Anda memilih mereka? Kenapa? Akila Pueris keluarga Jiang. Dulu kamu menggunakan cara kejam untuk menekan kami. Kamu sudah tahu akan ada hari ini. Aku lihat kamu masih muda. Tidak bisa melihat sifat manusia. Anda. Jangan takut. Kakak akan melindungimu. Target kami adalah dia. Bukan kamu. Aku beri kamu kesempatan untuk kabur. Pergi sana. Dia adikku. Bagaimana mungkin aku kabur? Sampai sekarang masih berpura-pura? Siapa sebenarnya dirimu? Semua orang sudah tahu.
Adik sepupuku ini sudah tahu identitasmu sejak awal. Masih saja berpura-pura tidak tahu. Dan terus menjilat. Apa yang dia katakan? Itu benar? Apa yang dia katakan? Itu benar? Benar. Jadi, sejak awal kamu sudah tahu identitasku. Jadi, di matamu, kita hanya saling memanfaatkan, begitu, kan? Bukan. Bukan begitu. Aku. Itu sudah cukup. Kamu tahu identitasku, tapi tidak mengusirku. Kalau begitu, aku rela. Dan punya kewajiban melindunginya. Pari, kamu benar-benar anjing yang sangat setia, ya. Hei, Dewey, teknik melatih anjingmu. Bagus juga ya. Ajari aku dong. Kamu. Jangan takut. Aku di sini. Pari. Kamu hanyalah pion Dewi. Kamu tahu. Akhirnya. Adalah kematian. Dan kamu tetap rela? Aku rela. Ryan. Sepertinya kamu memang punya. Parason lain pada sepupu kesilku ini. Karena kamu tidak mau pergi. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Pengual. Tangkap mereka semua. Lepaskan aku. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan membunuhmu. Siapa yang harus kubunuh duluan, ya? Dewey. Sejak dulu, yang menang jadi raja, yang kalah jadi pecundang, mengingat kamu adalah keponakanku. Aku akan meminta Ardi untuk mengakhiri penderitaanmu dengan cepat. Kenapa masih diam saja, Lekuken? Mari kau. Seharusnya kamu tidak perlu menanggung semua ini bersamaku. Dewey. Kakak pernah bilang, aku akan melindungimu dengan nyawaku. Jadi, apa yang ku berutang padamu? Sudah kulakukan. aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Kita pergi ke rumah sakit sekarang. Jangan. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku tidak ingin lagi menjadi. Aku tahu. Aku tahu. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku tidak ingin lagi menjadi adikmu. Ryan. Selamat datang, kepala keluarga.